kalian di sini mungkin sudah ada yang menjadi orang tua dan punya anak kan? Nah, apa jawaban kalian ketika anak-anak kalian ini bertanya yang berbau tentang begitu ya? Misalkan anaknya ada yang secara polos bertanya, gimana sih aku bisa lahir ke dunia? Gitu kan? Apa benar katanya itu hasil dari hubungan papa dan mama? Kan ada misalkan anak yang bertanya begitu. Nah, apakah kalian menjawab dengan menganggap pertanyaan itu adalah pertanyaan yang tabu dan tidak pantas ditanyakan kepada orang tua? Atau kalian akan menjawab secara lugas, logis, dan ilmiah? Nah, biasanya di antara orang tua ada juga yang tipe jawabannya itu adalah menganggap ini adalah pertanyaan tabu dan tidak pantas ditanyakan pada orang tua. Misalkan, ngapain sih kamu tanya-tanya begitu? Nggak sopan itu nanya-nanya orang tua begituan gitu kan. Itu jorok pertanyaan itu gitu kan. Ada orang tua yang seperti itu. Atau justru orang tua yang menjawab dengan lugas, logis, dan ilmiah, dijawab apa adanya gitu loh. Nah, kalian tipe orang tua yang mana? Langsung menutup pertanyaan itu, menutup jawaban itu, atau kalian akan menjawab? Karena kalau kalian ada di tipe pertama yang bilang kalau itu adalah pertanyaan tabu dan tidak pantas ditanyakan pada orang tua, ini dampaknya sangat buruk. Kenapa? Karena anak ini kan lagi penasaran. Dia di otaknya muncul pertanyaan-pertanyaan begitu loh. Nah, jangan sampai rasa penasaran anak ini tersalurkan lewat orang lain. Artinya dia mencari jawaban dari luar begitu loh, untuk memuaskan rasa penasarannya itu. Nah, yang bahaya itu kalau dia mencari dari luar. Kenapa? Karena jawabannya tidak bisa kamu kontrol begitu loh. Kalau kamu yang jawab, kamu di situ bisa menyisipkan nasihat, ya kan, menyisipkan kebijaksanaan. Tapi kalau dia mencari jawabannya di luar, ini berbahaya. Bisa aja jawabannya itu malah negatif dan tidak ada unsur nasihat di sana. Kan ini berbahaya begitu loh. Lain cerita ketika kamu ini menjawab secara logis, lugas, dan ilmiah. Ya jawab saja apa adanya secara ilmiah, tidak perlu malu gitu loh. Itu bukan hal yang tabu dan memang harus diberikan jawabannya kepada anak begitu loh. Misalkan, ya ambil aja analogi, kamu lahir ke dunia ini, benar itu kehubungan mama dan papa kamu, nggak jauh beda lah sama ayam betina, ayam jantan melakukan proses reproduksi, maka melahirkanlah anak-anak ayam begitu loh. Kamu jelasin aja secara biologi begitu loh. Itu nggak jauh beda lah ayam dengan manusia. Nah, lantas yang membedakan antara manusia dan ayam memang sama-sama melakukan reproduksi untuk melahirkan keturunan, tetapi yang membedakan kita manusia dan ayam adalah moral, misalkan begitu. Kalau ayam boleh bebas aja dia melakukan hubungan reproduksi dengan lawan jenis yang mana-mana, bahkan anak ke induknya boleh. Nah, kita ini sebagai manusia itu punya moral begitu loh. Kalau kita tidak punya moral, asal-asalan saja, berarti apa bedanya kita dengan ayam, misalkan begitu. Nah, itu diberikan penjelasan secara saintifik saja begitu loh. Makanya di manusia itu ada namanya hubungan itu harus dinaungi dengan yang namanya pernikahan, misalkan begitu. Ya jelasin dari mulai, misalkan kamu jelasin secara biologisnya tuh di situ terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sperma. Jadi jelasin aja ilmiah mungkin begitu loh. Nah, kalau kamu menjelaskan dengan bahasa ilmiah, bahasa biologi, itu perasaan tabu itu akan semakin berkurang. Jadi seakan-akan kamu di situ menjadi guru biologi untuk anakmu.
Nah, jadi kan ini dapat dua kelebihan nih. Selain kamu bisa menjawab pertanyaan anak, memuaskan penasarannya, kamu juga memberikan satu pelajaran-pelajaran biologi. Juga kamu di sana bisa menanamkan pesan-pesan moral, pesan-pesan agama, begitu. Jadi ini sudah tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu ya, untuk pertanyaan-pertanyaan dari seorang anak kepada orang tuanya. Nah, sekarang kita masuk kepada kalian yang sudah punya anak remaja dan kemungkinan besar akan memasuki fase yang namanya birahi ya. Nah, dalam fase birahi itu tidak terlepas dengan yang namanya ona gitu ya, ataupun masturba begitu. Itu nanti kalian mungkin akan memergoki anak itu ataupun bagaimanalah biasanya kalau yang sudah remaja, atau mungkin dilihat dari handphonenya, tontonannya sudah mulai tontonan dewasa misalkan begitu. Nah, ini juga silahkan dijelaskan begitu loh, secara historis mungkin, pokoknya secara ilmiah lah ya begitu, biar komunikasi kalian dengan anak kalian itu menjadi sehat, tidak tabu begitu loh. Salah satunya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang ona gitu. Tahu nggak? Ternyata awal mula ona itu berasal dari Alkitab ya. Kalian jangan tersinggung dulu nih buat yang Kristen misalkan, karena saya bukan mau membahas tentang agama, tapi saya mau bahas tentang historinya. Kenapa? Karena di dalam Kejadian 38.8.10 ya. Nah, di situ diceritakan ada seorang pemuda bernama Onan. Onan ini adalah salah satu anak dari Yehuda begitu loh. Nah, di adat budaya Yahudi masa lampau ada yang namanya levirat. Nah, adat istiadat dinamakan levirat gitu loh. Apa itu? Yaitu adat menikahi janda kakak ipar. Jadi kakak iparnya sudah janda, dinikahin ya kan, supaya mendapatkan keturunan dari janda itu begitu loh ya. Nah, inilah dinamakan levirat. Kebetulan waktu itu ada namanya tiram, kalau apa ya? Ya pokoknya itulah ya, ada seorang janda anaknya yang kebetulan kakak iparnya si Onan ini. Kemudian Onan dipaksa menikahi kakak iparnya ini yang telah janda untuk mencari keturunan begitu loh ya. Nah, si Onan ini tidak mau, karena percuma ketika saya nikahi janda ini ya kan, kakak iparnya sendiri ya kan telah ditinggal meninggal oleh suaminya, itu anaknya bukan jadi anak saya secara adat levirat tadi, itu menjadi anak dari ya misalkan dari keluarga besar itu begitu loh ya. Nah, si Onan ini merasa, wah percuma dong gue nanti juga nggak punya anak begitu loh, itu bukan jadi anak gue. Akhirnya setiap berhubungan intim, air spermanya itu selalu dikeluarkan ke tanah begitu loh. Makanya tindakan Onan seperti ini itu dianggap satu kejahatan di dalam agama di masa lampau itu. Bahkan di dalam adat Yahudi di masa lampau itu dianggap sebuah kejahatan. Nah, maka karena dia telah melakukan kejahatan ini, dia dibunuh oleh Tuhan si Onan ini. Nah, yang akan kita garis bawahi adalah sikap Onan yang ketika berhubungan intim tidak diniatkan untuk reproduksi begitu loh, tapi malah dikeluarkan di tanah gitu loh, yang dianggap ini adalah sebuah kejahatan. Maka beriringnya waktu, istilah Onan ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diperuntukkan untuk reproduksi. Maka terbentuklah satu istilah namanya
Begitu. Ini sejarahnya itu pengambilan dari Alkitab ini, begitu loh. Nah, sebenarnya sih kalau dari kisah Alkitab ini bukan tentang bukan. Konteksnya itu tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Onan, gitu loh. Sebenarnya ya. Namun makin kesini diambillah istilah untuk hal itu, begitu loh. Nah, kemudian kalau di Indonesia, kenapa istilah Ona ini menjadi populer dan mengarah kepada hal itu dikarenakan serapan dari bahasa Belanda yaitu Ona Neret, begitu loh. Nah, dalam bahasa Belanda Ona Neret juga itu artinya sama, Ona, begitu. Maka populerlah istilah itu menjadi serapan bahasa Indonesia itu. Nah, jadi kalau kalian mau misalkan menjelaskan tentang itu, bisa itu seperti itu. Misalkan anaknya sudah mulai kecium kok sering melakukan hal-hal seperti itu, ya jelaskan aja secara ilmiah. Secara ilmiah, kalau di era modern itu bukanlah suatu kejahatan yang akan membuat murka Tuhan, yang hingga Tuhan harus membunuh. Itu enggak kalau di era sekarang, begitu loh ya. Kamu jelaskan secara ilmiahnya begitu. Bahkan melakukan Ona itu juga ada sedikit manfaat, misalkan ini begitu loh. Tetapi ada perlu moral yang harus dijaga, misalkan tidak boleh dilakukan di muka umum, begitu loh. Tidak boleh dilakukan terlalu sering, misalkan kalau sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali itu masih diwajarkan lah ya. Namanya juga lagi puncak-puncaknya birahi, anak misalkan lagi pubertas lah ya, begitu. Kalau ditahan-tahan kemudian terlalu dikekang, takut berbahaya juga, begitu loh. Bisa aja nanti ke hewan misalkan, kan bahaya, begitu tuh. Nah, kalian itu di situ masukkanlah pesan-pesan. Jangan misalkan kalau yang menjadi bahaya itu apa sih dilakukan di depan umum, kemudian misalkan divideoin, kemudian dipublikasi, begitu loh. Atau terlalu sering. Kalau terlalu sering itu bisa mengganggu mental, begitu loh. Bisa merusak mental, merusak kecerdasan, begitu loh. Kalau dilakukan di muka umum juga sama, akan melanggar moral-moral. Nah, kalian masukkan itu pesan-pesan di sana, di dalamnya. Jangan tabu, jangan juga melarang terlalu keras dan lain sebagainya, tapi dipelajari, begitu. Kalian pelajari. Ya, mudah-mudahan salah satunya dengan menonton video ini kalian jadi punya semacam ide bagaimana cara berkomunikasi yang berbau tentang seks itu kepada anak. Terima kasih karena sudah menyimak.